너지! 적 같은. Halo Mobil Lovers, kembali lagi bersama Minho di sini. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Puasanya lancar? Oh pasti lancar dong. Apalagi kalau sahurnya selalu dibangunin si Cinta, pasti semangat. Oke, kali ini Mimin akan membahas alur cerita film action tahun 2019, yang mana film ini salah satu film terfavorit Mimin, guys. Penasaran dengan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa film dimulai dengan memperlihatkan suasana kota yang indah saat malam hari. Namun di balik keindahan tersebut, kalian akan diminta untuk tetap waspada terhadap sikap ramah dan sopan dari seseorang yang baru pertama kali kalian lihat. Dimana di sini kita akan menyaksikan sebuah aksi pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang pemuda psikopat yang tampaknya biasa-biasa saja. Namun kalian jangan salah, saat korban lengah, disitulah pria ini mulai melancarkan aksinya secara spontan dan membunuh sang korban tanpa adanya alasan ataupun tujuan tertentu. 괜찮으세요? 네, 괜찮아요? 제대로 났네. Lalu setelah aksi sadis dan brutal yang terjadi, pria itu lantas pergi meninggalkan jasad korbannya begitu saja. Pemuda ini dijuluki The Devil atau Sang Iblis. Keesokan harinya berita kematian pria yang terbunuh semalam tersebar luas melalui berbagai media. Seorang detektif dari kepolisian, Jung Tae-sok, ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Bagi Jung, ini bukan kali pertama kasus pembunuhan seperti ini terjadi. Pelaku selalu meninggalkan tanpa sidik jari ataupun rambut yang dapat mengidentifikasinya, membuat sulit bagi pihak berwenang untuk mengungkap kasus tersebut. 진짜 동네방네 울려면 한 놈도 안 쳐다보는데. 그러게 말입니다. Di tengah kegusaran yang melanda, tanpa disengaja, detektif Jung melihat beberapa anggota geng berada tepat di depan tempat perjudian milik bos geng yang paling ditakuti dan dihormati. Tanpa diketahui apa yang mendorongnya, detektif Jung memutuskan untuk mendatangi tempat tersebut. Ketika dia masuk, dia dicegat dan ditawari uang suap. Tetapi Jung dengan emosi menolak dan memaksa untuk masuk ke dalam. 깡패새끼를 허락받고 오니까 좀 가세요. 조심들 좀 하지 그. Sementara itu, di sisi lain kita akan melihat aktor hebat kita yaitu Don Lee yang dalam film ini memerankan karakter Dong-soo. Dia adalah seorang bos gangster nomor satu yang paling sadis dan brutal di antara para gangster lainnya. Hal ini terlihat jelas ketika dia selesai memukul sebuah samsak yang ternyata di dalamnya adalah seorang pria yang mungkin telah berani macam-macam dengannya. Tak lama kemudian, Dong-soo menerima informasi bahwa salah satu anak buahnya ditangkap oleh detektif Jung. Dong-soo yang merasa tidak ingin bisnis gelapnya dicampuri oleh petugas kepolisian, lantas menelpon atasan detektif Jung yang telah disuapnya agar masalah tersebut dapat diselesaikan. 이 새끼 또 왔습니다. 뭐? 밥다박 받아 드시면서 이러면 안 되죠. 고소지랄이야, 씨발. Setelah mendengar keluh kesah dari sang bos gangster, atasan detektif Jung mencoba memberikan teguran halus kepada Jung dan memerintahkan detektif tersebut untuk segera menuju TKP pembunuhan semalam. Setibanya di TKP, detektif Jung mencari beberapa bukti dan petunjuk. Akhirnya, Jung menemukan bekas goresan di bagian belakang mobil milik sang korban yang membuatnya berasumsi bahwa mobil korban sengaja ditabrak dari belakang oleh pelaku pembunuhan. 이거 추돌 같지? 설마 이것 때문에 죽인 건 아니겠지? Kemudian, cerita berpindah ke pertemuan dua bos gangster yang sedang membicarakan perdamaian dan perselisihan di antara mereka. Namun, di balik itu semua, rival Dong-soo yang bernama Sang-du ini menyatakan niatnya untuk meminta sedikit wilayah kekuasaan yang dimiliki Dong-soo guna memperluas bisnis gelapnya sendiri. Merasa bahwa rivalnya meminta terlalu banyak, Dong-soo menjadi kesal dan emosi.
Ajudan Dongsu tiba-tiba memotong pembicaraan Sang-do yang membuat suasana semakin memanas dan menimbulkan ketegangan di antara para ajudan. 야, 동수야. Dongsu merasa bahwa para ajudan tidak menghormati etika saat para bos sedang berbicara. Dengan penuh kemarahan, Dongsu memukul wajah ajudannya sendiri dan mematahkan gigi ajudan Sang-do. 일로 와. 하여, 이 새끼 봐라, 이거. Lalu, Dongsu meletakkan gigi tersebut ke dalam sebuah gelas dan menyuruh Sang-do untuk meminumnya. Selepas pertemuan tersebut, Dongsu berniat untuk pulang sendiri dan meminta kepada sang ajudan untuk pulang dengan para anak buah lainnya. Saat dalam perjalanan pulang, Dongsu sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon genggamnya. Tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang. Hal ini memaksa Dongsu untuk turun dan melihat situasi. Saat melihat orang yang menabrak mobilnya, kita tentunya sudah tahu siapakah orang tersebut. 죄송합니다. 됐어요. 그냥 가세요. Ya, dia adalah sang iblis, pembunuh yang sedang mencari mangsa tanpa memedulikan siapapun. Dongsu yang lengah diserang oleh si iblis dari belakang dengan menikamnya dan menusuknya pada bagian dadanya. Namun, untung bagi Dongsu, ia berhasil memberikan perlawanan yang membuat si iblis juga terluka di bagian dada kirinya. Merasa korban kali ini cukup tangguh, si iblis melarikan diri sambil menabrak Dongsu yang hampir tak berdaya akibat luka tusukan. Si iblis meninggalkan mobilnya di dalam hutan untuk mengobati luka-lukanya. Merasa belum puas dengan aksinya, ia mendatangi tempat penangkaran anjing yang tidak jauh dari tempat dia meninggalkan mobilnya. Di tempat penangkaran anjing, muncul seorang aki-aki 7 mulut yang mungkin mengira si iblis ingin mencuri anjing miliknya. Namun, kalian juga pasti sudah bisa menebaknya. Di sisi lain, Dongsu yang sedang dalam kondisi tidak sadarkan diri harus menjalani operasi di rumah sakit setelah mendapat serangan. Ajudan yang mendapat kabar tersebut langsung melakukan penyerangan ke salah satu rival Dongsu yaitu Sang-do yang diduga sebagai dalang di balik serangan tersebut. Serangan ini menyebabkan beberapa anggota Sang-do mengalami luka-luka yang cukup parah. Esok harinya, ketika Dongsu telah pulih, Detektif Jung mendengar kabar tentang penikaman yang menimpa seorang bos gangster. Jung kemudian menemuinya untuk meminta keterangan atas insiden tersebut, namun Dongsu enggan untuk berkomentar. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, Dongsu berniat untuk mencari pelaku sendiri guna membersihkan nama baiknya dan reputasinya sebagai seorang bos gangster. 말해 이 새끼야. 잠깐. 조금 다쳤어. 그냥 몸에 구멍이 숭숭 난다니까. Hal ini menjadi persaingan antara bos gangster dan polisi, di mana keduanya bersaing untuk lebih dulu menemukan pelaku pembunuhan tersebut. Cerita pun dilanjutkan dengan kedatangan rival Dongsu yaitu Sang-do yang meminta pertanggungjawaban atas penyerangan yang dilakukan oleh anak buah Dongsu. Setelah Dongsu bersedia untuk mempertanggungjawabkan semuanya, Sang-do pergi sambil mengejek Dongsu. 아유 쪽팔려. 돼진다 야. Sementara itu, Detektif Jung yang penasaran mulai mengamati mobil yang dipakai oleh Dongsu pada malam itu. Dia menemukan bekas goresan yang sama seperti pada kasus pembunuhan sebelumnya. Hal ini menjadi bukti bahwa percobaan pembunuhan tersebut dilakukan oleh pelaku yang sama. Singkat cerita, malam pun tiba di mana kita kembali menyaksikan aksi pembunuhan yang dilakukan oleh si iblis koplok ini. Dia dengan santainya membunuh seorang supir truk dan mengambil truk si supir tersebut. Di dalam perjalanan, muncul salah satu teman si supir yang mungkin baru saja selesai bermimpi. Si iblis ini tampak tertawa dengan penuh kebahagiaan dan langsung menghabisi pria tersebut hingga tewas.
Namun, aksi kali ini membuat pisau yang biasa digunakan untuk membunuh terlempar dan tergeletak di pinggir jalan. Pisau beserta kendaraan yang digunakan oleh si iblis pun akhirnya ditemukan oleh anak buah Dongsu tidak jauh dari beberapa tempat kejadian pembunuhan tersebut. Sementara itu, Dongsu telah mendapatkan sketsa wajah pelaku penikaman tersebut, namun Dongsu merasa kurangnya tenaga ahli forensik untuk memeriksa barang-barang bukti tersebut, sehingga dia terpaksa bekerja sama dengan seorang polisi yang tak lain adalah detektif Jung. Saat mereka berdua bertemu dan sepakat untuk menjalin kerjasama, Dongsu menunjukkan barang bukti kendaraan yang digunakan oleh si pelaku beserta sketsa wajahnya. Namun, ia tidak menunjukkan pisau yang ditemukannya karena Dongsu memiliki rencana lain untuk barang bukti tersebut. Meskipun begitu, gangster tetaplah gangster dan polisi tetaplah polisi. Dongsu tidak serta-merta percaya begitu saja terhadap polisi. Karena itu, Dongsu sengaja merekam pertemuan dan kesepakatan mereka berdua untuk mendapatkan kepercayaan yang tinggi terhadap seorang polisi. Detektif Jung menyadari bahwa kesepakatannya dengan Dongsu adalah tindakan yang ilegal bagi seorang petugas kepolisian. Namun, dia hanya bisa menahan amarahnya. Meskipun mereka sepakat untuk bekerja sama, persaingan di antara mereka berdua tetap ada. Mereka berlomba-lomba untuk menemukan si pelaku lebih dulu, karena siapapun yang menemukannya lebih dulu akan memiliki kendali atas nasib dari si pelaku tersebut. 정보 공유하고 오케이 콜. 악마를 잡는다. 잡는 사람이 갖는 거지. Detektif Jung pun menjalankan tugasnya dengan menyebarkan sketsa wajah pelaku pembunuhan itu, sementara Dongsu memberikan bantuan dana dan menginstruksikan beberapa anak buahnya untuk membantu penyelidikan Detektif Jung. Detektif Jung juga meminta bantuan dari rekan wanitanya yang bekerja sebagai ahli forensik untuk memeriksa barang bukti berupa sampel darah dari para korban yang terbunuh sebelumnya. Sementara itu, Dongsu menjalankan rencana busuknya dengan memanfaatkan pisau si pembunuh yang ditemukan oleh anak buahnya untuk membunuh rivalnya sendiri, yaitu Sang-do. Hal ini dilakukan untuk menjebak si iblis pembunuh keluar dari sarangnya. Tindakan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa kematian Sang-do adalah simbol kelemahan dirinya karena tidak bisa bertahan dari serangan si pembunuh tersebut. Selain itu, hal ini juga dapat memicu pihak kepolisian untuk bekerja lebih ekstra demi memecahkan kasus pembunuhan yang terjadi baru-baru ini. Keesokan harinya, beberapa polisi tiba di TKP untuk menyelidiki kasus kematian Sang-do. Rekan wanita dari Detektif Jung merasa adanya keanehan pada pembunuhan kali ini, terutama dengan temuan pisau yang tertancap pada jasad Sang-do. Setelah diperiksa dan dilakukan tes forensik, hasilnya cukup mengejutkan. Pisau tersebut ternyata mengandung berbagai macam DNA dari para korban sebelumnya yang mati ditikam oleh si iblis. Hal ini membuat polisi menyimpulkan bahwa kasus itu adalah kasus pembunuhan berantai. Detektif Jung pun menyadari dan meyakini bahwa kematian Sang-do adalah perbuatan dari Dongsu. Dia lantas mendatangi Dongsu dan memberikan pukulan mentah tepat di wajahnya. Namun Dongsu membalasnya dengan pukulan yang tidak terlalu keras, namun cukup untuk membuat Detektif Jung terkapar. Berita tentang kematian Sang-do pun menjadi viral di berbagai media, memicu kepanikan di kalangan masyarakat yang mendengarnya. Hal ini menuntut polisi untuk menyelesaikan kasus pembunuhan berantai ini dengan cepat agar masyarakat dapat kembali beraktivitas tanpa rasa takut. Di sisi lain, kita akhirnya diperlihatkan bebenguk asli si iblis yang sangat pikar sepen perep. Dia sedang melihat berita viral pembunuhan berantai yang menewaskan bos gangster dan temuan barang bukti yang digunakan oleh si pelaku. Si iblis yang merasa pisau miliknya digunakan oleh orang lain merasa tidak terima dan langsung meninggalkan ruangan tersebut. Ia terlihat mendatangi upacara kematian Sang-do yang tanpa disengaja dia juga melihat Dongsu dan para anak buahnya yang datang ke upacara kematian tersebut. Sadar bahwa Dongsu lah pelaku di balik kematian Sang-do, si iblis ini pun kemudian menghampiri ajudan dari mendiang Sang-do dan memberikannya selembar kertas yang isinya bertuliskan, "Seseorang telah menggunakan pisauku untuk membunuh Sang-do," sambil mengisyaratkan bahwa Dongsu lah pelakunya. Mengetahui rahasia tersebut, si ajudan pun berencana
berencana mengajak seluruh anak buahnya untuk membunuh Dong-su. Tak lama kemudian, Dong-su yang pada saat itu sedang bersama detektif Jung untuk memeriksa kendaraan milik si iblis, tiba-tiba mereka diserang oleh puluhan anak buah dari mendiang Sang-do. Akhirnya terjadilah perkelahian yang tidak seimbang. Meskipun demikian, pertarungan tetap dimenangkan oleh mereka berdua. Singkat cerita, rekan wanita detektif Jung berhasil mengidentifikasi sidik jari si pelaku. Dari sidik jari tersebut, petugas kepolisian berhasil menemukan segala informasi tentang si pelaku, termasuk tempat tinggal dan informasi lainnya. Lalu, mereka mendatangi kediaman si iblis yang ternyata si iblis sudah lama tidak tinggal di sana, namun bukan tanpa hasil. Detektif Jung menemukan sebuah foto si pembunuh tersebut. Foto itu nantinya akan digunakan untuk melakukan pencarian dalam skala besar. Setelah selesai menyusun rencana, anggota polisi dan anggota Dong-su akhirnya melakukan pencarian ke berbagai tempat hingga tidak ada satu tempat pun yang terlewatkan sampai liang copet sekalipun. 대경동을 중심으로 해서 가트리지 말고 뒤진다. 술집, PC방, 오락실. Meskipun demikian, akan tetapi si iblis masih belum ditemukan. Keesokan harinya, saat Dong-su sedang menunggu detektif Jung di tempat pemberhentian bos, hujan turun dengan deras. Dia bertemu dengan seorang siswi yang juga sedang menunggu bus di bawah guyuran hujan. Merasa kasihan, Dong-su memberikan payungnya kepada gadis tersebut saat siswi itu naik ke dalam bus. Sementara itu, sosok tampan yang selama ini dicari-cari berada di dalam bus tersebut. Tidak lama setelah itu, saat Dong-su dan detektif Jung sedang makan malam dengan para anak buahnya, tersiar berita dari stasiun televisi yang melaporkan bahwa seorang gadis remaja telah dibunuh saat dalam perjalanan pulang dari sekolahnya. Dong-su terkejut ketika melihat payung yang diberikan kepada gadis tadi berada di tempat kejadian perkara. Hal ini membuatnya yakin bahwa gadis tersebut telah dibunuh oleh si iblis, orang yang selama ini mereka cari. Mereka pun bergegas untuk mengikuti jalur bus tersebut. 나가 튀어나가! 여기서 빠뜨리는데 어디야? 저 지금 중앙광장 뒤지고 있습니다. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil menemukan tempat persembunyian si iblis. Namun saat tiba di sana, ternyata si iblis baru saja pergi. Mereka memutuskan untuk menunggu si iblis kembali dan melakukan penyergapan. Ketika si iblis kembali dengan menggunakan mobilnya, ia menyadari bahwa dirinya telah diintai oleh seseorang di balik jendela kamarnya. Ia pun kemudian kabur melarikan diri, memicu aksi kejar-kejaran antara mereka. Saat tiba di persimpangan jalan, Dong-su berhasil menabrakkan mobilnya ke mobil si iblis. Namun si iblis masih sempat melarikan diri dan membunuh salah satu anak buah Dong-su. Dalam proses pengejaran, Dong-su mengikuti jejak darah dan tiba di sebuah tempat karaoke. Di sana Dong-su memeriksa salah satu ruangan di mana ia menemukan dua orang gadis sedang ketakutan. Saat Dong-su masuk, si gadis memberikan kode bahwa si iblis berada di dalam toilet. Dari dalam toilet, si iblis bersiap-siap menyambut kedatangan Dong-su dari balik pintu. Namun saat Dong-su mendobrak pintu, si iblis malah tertimpa oleh pintu tersebut sehingga tidak dapat bergerak. Dong-su melancarkan pukulan tepat ke arah muka si iblis yang masih tertimpa pintu. Dong-su pun kemudian membawa si iblis ke sebuah tempat untuk kemudian menyiksanya. 적 같은 소리야 이 씨발 새끼야.
Namun saat akan memegang kepalanya, tiba-tiba detektif Jung muncul dan menabrakkan mobilnya tepat ke arah Dong-su, membuat Dong-su terkapar. Si iblis pun dibawa ke kantor polisi untuk menjalani proses persidangan dengan tuduhan melakukan pembunuhan berantai. Namun karena tidak adanya bukti langsung dan si iblis terus menghindari tuduhan tersebut, Pak Hakim pun merasa si iblis tidak bersalah. Akhirnya, jaksa penuntut memanggil seorang saksi dari korban yang selamat atas pembunuhan yang dilakukan oleh si iblis. Ternyata, saksi tersebut adalah Dong-su, si bos gangster. Dong-su pun menceritakan kejadian secara rinci, menunjukkan sketsa wajah yang telah dibuatnya, serta memperlihatkan bekas luka tusukan yang ia terima pada malam itu. Dia juga menyampaikan bahwa terdapat bekas luka tusukan di dada si iblis akibat perlawanan yang ia berikan. 찔렀는데 분명히 칼자국이 남아 있을 겁니다. Akhirnya si iblis pun menuai perbuatan yang dilakukannya dengan vonis hukuman mati yang diberikan oleh hakim. Di sisi lain, Dong-su juga menyerahkan diri atas bisnis ilegal yang ia jalani dan beberapa kejahatan lainnya. Hal ini dilakukannya agar ia dipenjara di satu fasilitas yang sama dengan si iblis untuk membalaskan dendamnya. 이랑 같은 감옥에 넣어준다고 약속해. 얘가 다 한 걸로 몰면 되고. 법의 입법 취지와 성관. Sementara itu, detektif Jung dan rekannya dipromosikan karena prestasi mereka dalam memecahkan beberapa kasus pembunuhan berantai. Di akhir film, saat Dong-su tiba di depan penjara, terlihat ekspresi wajahnya menyeringai, membuktikan bahwa dialah psikopat yang sesungguhnya. 목숨 걸고 게임을 했는데 끝은 봐야지. Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Ya, mungkin itu saja ya yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Kade posa guys.